أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Bersyukur kita pada malam ini atas limpahan nikmat yang Allah karuniakan kepada kita semua. Dipermudah kita menunaikan, mewujudkan tujuan kehidupan kita, ta'abbud ilallah, mengabdi kepada Allah dengan melaksanakan ibadah terbaik yang akan pertama ditanyakan kelak di akhirat, yaitu as-salat. Semoga Allah menerima ibadah salat kita dan semoga Allah memberi istiqamah, tetap berpegang kepada iman dengan amal saleh hingga datangnya kematian menjemput kita. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula untuk keluarga beliau, keturunan beliau, para sahabatnya dan seluruh pengikutnya hingga tegaknya hari pembalasan. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, malam ini kita akan membahas satu tema bangsa yang dimurkai. Bangsa. Pada asalnya manusia tidak terdiri dari bangsa-bangsa. Mereka semua adalah ummatan wahidah, umat yang satu. Karena munculnya bangsa-bangsa ini setelah Allah tabaraka wa ta'ala menjadikan keturunan Nuh alaihi salatu wassalam menyebar ke seluruh penjuru dunia, di mana Nuh memiliki 3 anak laki-laki yang masih hidup selain Kan'an, yaitu Sam, Abul Arab, bapak moyangnya bangsa Arab. Kemudian Ham, yaitu Abu Sudan, bapak moyangnya bangsa Sudan. Kemudian Yafid, Abu Turk, bapak moyangnya bangsa Turki. Dari ketiganya menurunkan ras. Ada ras Negroid, ada ras Mongoloid dan yang lainnya. Dari ras ini ada bangsa-bangsa. Dari bangsa ini ada suku, semakin kecil lagi. Nah, Allah jadikan semua itu dalam rangka untuk mengenal satu dengan yang lain. Allah katakan dalam surah Al-Hujurat 49 ayat 13. Allah katakan, ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum su'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum. Kata Allah, wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian dari jenis laki-laki dan perempuan, dan kami jadikan kalian su'uban wa qabailan, berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, lita'arafu, untuk saling mengenal satu dengan yang lain. Bukan saling berperang, bukan saling centang perenang, berpecah belah. Allah jadikan manusia berbeda warna kulitnya, berbeda bahasanya, bahkan berbeda
yakni adat istiadatnya sesuai dengan kondisi lingkungan setempat. Tapi awal muasalnya agama mereka satu, yaitu agama tauhid. Ketika sudah mengalami penyimpangan, maka tidak dibedakan antara bangsa yang satu dengan bangsa yang lain, suku yang satu dengan suku yang lain. Tapi Allah melihat apa? Takwanya. Karena yang mulia di sisi Allah adalah ketakwaannya. Maka Allah tidak melihat fisiknya, rasnya, tidak melihat bangsanya, tidak melihat sukunya. Kata Nabi dalam Sahih Muslim nomor 2194, di mana Nabi SAW mengatakan, Innallaha la yanduru ila suwarikum wa amwalikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat rupamu dan hartamu, walakin yanduru ila qulubikum wa a'malikum. Akan tetapi Allah melihat kepada hati-hati kalian dan melihat kepada amal perbuatan kalian. Maka amal ini bersumber dari hati, dan hati merupakan sumber keimanan dan ketakwaan. Makanya Nabi mengatakan at-taqwa hahuna. Takwa itu letaknya di sini, sambil menunjuk ke dada beliau sebanyak 3 kali. Maka siapapun manusia yang hadir di muka bumi ini, Allah melihat keimanan dan ketakwaannya. Tidak melihat tentang apapun yang merupakan karunia Allah tanpa meminta. Artinya terima beres. Irungmu mancung, irungmu pesek, sampai yang benak tak minta apa tidak? Halo? Minta atau tidak? Terima beres. Kulitmu putih atau celeng, antum minta atau tidak? Tidak pernah meminta. Itu terima beres. Makanya manusia tidak boleh membeda-bedakan kepada perkara-perkara yang terima beres dari Allah Jalla wa Ala. Bahkan harta terima beres, karunia apapun terima beres. Maka Allah melihat keimanan dan ketakwaannya. Kemudian setelah itu banyak bangsa-bangsa yang hidup di muka bumi ini. Setelah keturunan dari Nabi Nuh, kemudian yakni ada kaum Ad yang hidup di negeri Yaman. Ada lagi kaum Samud, tidak jauh dari tempat itu juga. Kemudian ada kaum Lut. Kemudian juga ada kaum Kusdan yang hidup di zaman Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Sampai kemudian Nabiullah Ibrahim, beliau diberikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala karunia 2 anak yang menjadi bangsa besar, yaitu darinya muncul Bani Israel dan Bani Ismail. Sekalipun ada sebagian dari Bani Ishaq, dari Bani Ishaq ini mengerucut lagi kepada Bani Israel, yaitu keturunan dari Yakub alaihissalam. Kemudian dari istri kedua Ibrahim, yaitu Hajar, beliau memiliki anak Ismail, yang kemudian dari Ismail inilah muncul Musta'aribah, bangsa Arab generasi kedua. Maka semakin banyaklah manusia di muka bumi ini. Di antara mereka ada orang-orang yang beriman dan bertakwa, tapi di antara mereka juga ada orang-orang yang durhaka kepada Allah Jalla wa'ala. Yang durhaka dibinasakan oleh Allah. Kaum Ad dibinasakan, kaum Samud dibinasakan. Demikian pula kaum Lut juga dibinasakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan terus sampai akhir zaman. Maka Allah Tabaraka wa Ta'ala menghendaki mana bangsa yang ditinggikan dan mana bangsa yang dihinakan. Ada kalanya pada mulanya ditinggikan, tapi setelah itu direndahkan, dihinakan, hanya karena mereka durhaka kepada Allah Jalla wa'ala. Dalam pembahasan kita malam ini, bangsa yang dimurkai secara spesifik yang dimaksud di sini adalah yakni yang disebut dalam Al-Quran dengan istilah atau sebutan al-maghdub. Al-maghdub yang dimurkai.
Al-Maghdub. Inilah bangsa yang dulunya Allah Tabaraka wa Ta'ala mengangkatnya di langit, di bumi pada zaman itu. Tapi kemudian Allah rendahkan hanya karena dia melakukan perbuatan durhaka. Siapa yang dimaksud Al-Maghdub? Mereka tidak lain adalah Bani Israel yang membangkang dari perintah Allah dan Rasulnya. Maka kemudian istilah secara spesifik mereka tidak lain adalah disebut dengan Yahudi. Jadi di dalam Bani Israel nanti muncul bangsa Yahudi. Maka Bani Israel tidak mesti Yahudi pada zaman itu. Karena banyak di kalangan Bani Israel yang bertakwa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sebagian ahli sejarah Yahudi ini dinisbatkan dari salah satu putra Yakub alaihissalam yang bernama Yahuda. Kalau tidak salah yaitu putranya yang keempat. Ini yang kemudian anak keturunannya banyak yang mengikuti, yakni kedurhakaan dan kesesatan, jadi orang-orang tua mereka terdahulu. Ikhwatal iman, a'azzani Allah wa iyyakum. Terutama sepak terjang mereka ini sudah tampak ketika mereka durhaka kepada Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam. Padahal Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam ditugaskan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala menyelamatkan Bani Israel dari perbudakan orang-orang Mesir atau Fir'aun ketika itu. Tapi justru ketika nikmat diberikan oleh Allah kepada mereka, justru mereka durhaka kepada Allah, menentang Allah dan juga menyakiti hati Rasulnya yang tidak lain yakni Musa alaihissalam. Maka banyak dijelaskan dalam Al-Quran, terutama dalam surah Al-Baqarah, tentang sepak terjang mereka. Di antaranya mereka disebut dengan Al-Maghdub di dalam surah Al-Maidah, surah yang kelima, pada ayat yang ke-60. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, Hal unabbi'ukum bi syarrim min dzalika masubatan 'indallah man la'anahu Allah wa ghadiba Allahu 'alaihim wa ja'ala minhumul qiradata wal khanazira wa 'abadat taghut dzalika syarrum makanan wa adallu an sawa'is sabil. Apa kata Allah? Katakanlah Muhammad, apakah akan aku beritakan kepadamu tentang orang-orang yang lebih buruk pembalasannya dari orang-orang fasik itu di sisi Allah? Siapakah mereka yang lebih buruk pembalasannya di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala? Yaitu orang-orang yang dikutuki dan dimurkai Allah. Man la'anahu Allah, yaitu orang yang dikutuk oleh Allah. Wa ghadiba alaihi, dan dimurkai oleh Allah, dilaknat dan dikutuk atau dimurkai. Di antara mereka, apa kata Allah? Di antara mereka ada yang dijadikan kera dan babi. Wa ja'ala minhumul qiradata wal khanazir. Di antara mereka ada yang dijadikan oleh Allah menjadi kera dan babi. Ini kutukan yang real, bahwa mereka ini betul-betul dikutuk oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, menjadi mirip seperti kera dan babi. Bukan kera dan babi yang sebenarnya, bukan, mirip. Dan yang ketiga apa? Yakni dan orang yang menyembah tauhid. Wa abadat tauhid, dan penyembah tauhid. Kalau menjadi kera dan babi, yang benar-benar mirip kera dan babi itu terjadi pada saat itu. Maka berikutnya bukan mirip kera dan babi, tapi apa? Karakter dan sifatnya. Mereka mirip kera dan babi.
Kalau dulu mereka dikutuk menjadi kera dan babi, apa sebabnya? Buka Al-Baqarah ayat yang ke-65. Baca tafsirnya. Al-Baqarah ayat 65. Walaqad alimtumul ladzina i'tadaw minkum fis sabti faqulna lahum kunu qiradatan khashi'in. Apa kata Allah? Dan sesungguhnya telah kamu ketahui orang-orang yang melanggar di antaramu pada hari Sabtu. Lalu kami berfirman kepada mereka, jadilah kamu kera yang hina. Ya. Jadi mereka yang dijadikan kera dan yang hina, kemudian dijadikan babi, karena mereka telah melanggar perjanjian dengan Allah untuk beribadah pada hari Sabtu. Akhirnya mereka dikutuk menjadi kera dan babi. Generasi mudanya menjadi kera, generasi tuanya menjadi babi. Mereka tidak hidup kecuali hanya 3 hari. Tidak makan, tidak minum. Setelah itu mereka mati. Mereka tidak beranak pinak. Karena memang Allah sudah menciptakan kera dan babi jauh sebelum mereka dikutuk. Allah menciptakan kera dan babi sebagaimana Allah ciptakan seluruh fauna atau hewan, yaitu pada hari Kamis sebelum Allah menciptakan Adam. Tapi mereka dijadikan mirip seperti kera dan babi. Kemudian mereka dijadikan oleh Allah sebagai penyembah tauhid. Nah, ini yang sampai akhir zaman mereka dijadikan sebagai penyembah tauhid. Apa tauhid? Tauhid itu pertama iblis. Siapa lagi yang kedua? Yaitu orang yang diibadai dan dia ridho diibadai. Ini tauhid. Yang ketiga, orang yang memanggil orang lain untuk menyembahnya. Kalau yang kedua, orang-orang pada menyembah ibadah wa huwa ridha. Sementara dia ridho diibadai. Nah, yang ketiga, memanggil, mengajak orang lain untuk menyembahnya. Ini tauhid. Dan yang keempat, orang yang mengklaim bahwa dirinya mengerti perkara yang gaib. Itu termasuk tauhid. Oleh karena itu, antum harus bisa membedakan antara gerakan Zionisme dan Yahudi. Karena ini sudah bias. Karena Yahudi sendiri di dalam hadis Abu Dawud, mereka terpecah belah. Sataftarikul Yahud ala 71 firqah. Yahudi terpecah belah menjadi 71 firqah. Mereka tidak sama semuanya. Sebagaimana Nasrani juga demikian. Sebagaimana juga umat ini terpecah belah. Maka Zionisme, inilah orang-orang Yahudi, mereka yang menyembah tauhid. Adapun mereka sebelumnya memang sudah orang-orang yang dikutuk oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, di mana mereka melakukan kedurhakaan, pembangkangan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dalam surah Ali Imran pada ayat 112, Allah katakan, duribat alaihimudz dhillatu aynama thuqifu illa bihablin minallah wa hablin minan nas. Wa duribat alaihimul maskana. Dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillahi wa yaqtuluna an-nabiyyina wa yaqtuluna al-anbiya'a bighairi haqq. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Nah, ini wujud dari kutukan Allah Tabaraka wa Ta'ala kepada mereka. Kata Allah, silakan, Ali Imran 112. Mereka diliputi kehinaan di mana saja mereka berada, kecuali jika mereka berpegang kepada tali agama Allah dan tali perjanjian dengan manusia. Setiap kali mereka berjanji, membuat perjanjian dengan manusia, selalu mereka salahi. Demikian pula perjanjian dengan Allah. Mereka sudah
berjanji untuk melaksanakan kitab Taurat. Perjanjian ini bahkan disebut dengan mitsaqan ghalidhan, perjanjian yang agung. Wa id akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakumut tur. Dan ingatlah ketika kami berjanji dengan mereka dan diangkat gunung Tur Sina. Khudhu ma atainakum biquwwah. Pegang teguhlah kitabmu ini dengan kuat. Tapi apa yang terjadi? Mereka selalu rusak perjanjian itu dengan Allah. Ketika mereka diperintah untuk memasuki negeri Palestina, mereka tidak mau. Justru Nabi Musa yang disuruh berperang bersama Allah. Pergilah kau bersama Allah berperang, aku duduk di sini menunggu kemenangan. Kalaupun mau mereka masuk, disuruh mengatakan wa qulu khittatun, kami telah bertobat. Tapi apa? Mereka mengatakan wa qulu khintatun. Apa? Khinta gandum, panganan yang disebut. Ini kedurhakaan mereka. Baik, lanjut. Dan mereka kembali mendapat kemurkaan dari Allah, dan mereka diliputi kerendahan. Yang demikian itu karena mereka kafir kepada ayat-ayat Allah. Dzalika bi annahum yakfuruna bi ayatillah. Kemudian dan membunuh para nabi tanpa alasan yang benar. Wa yaqtulunal anbiya'a bighairi haqq. Dia suka membunuh para nabi tanpa alasan yang benar. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Dan yang demikian itu disebabkan mereka durhaka dan melampaui batas. Iya, mereka kufur kepada ayat-ayat Allah. Kalau tidak mau melaksanakan ayat-ayat Allah, mereka rubah ayat-ayat itu. Mereka rubah, mereka tulis dan mengatakan ini adalah ayat-ayat Allah. Kata Allah tabaraka wa taala dalam surah Al-Baqarah dalam ayat yang ke 78 ya atau 77 78 79. Fawailul lilladzina yaktubuna wa yaktubuna bi aydihim thumma yaquluna hadza min indillahi liyashtaru bi thamanan qalila wa wailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun. Ayat berapa itu? 79. Silakan. Maka kecelakaan yang besarlah bagi orang-orang yang menulis Alkitab dengan tangan mereka sendiri. Lalu dikatakannya ini dari Allah dengan maksud untuk memperoleh keuntungan yang sedikit dengan perbuatan itu. Maka kecelakaan yang besarlah bagi mereka akibat apa yang ditulis oleh tangan mereka sendiri, dan kecelakaan yang besarlah bagi mereka akibat apa yang mereka kerjakan. Iya. Yaktubunal kitaba bi aydihim. Dia menulis Alkitab dengan tangannya. Kemudian diklaim hadza min indillah, ini dari Allah. Kalau tidak dia lakukan ini, apa? Dia hapus itu salah satu hukum-hukum ayat Allah. Jadi dihilangkan. Kalau menulis ini bisa jadi apa? Menambah. Kalau enggak dihapus. Awalnya ditutup-tutupi. Ketika datang Nabi SAW, saat ada dua orang Yahudi dihukum rajam, ditanya, apa seperti ini hukuman rajam? Hukuman bagi pezina? Ternyata tidak dirajam. Mereka hanya apa? Dicat hitam seluruh tubuhnya, dikarak keliling kota. Kata mereka, iya, beginilah cara kita menghukum orang yang berzina. Kalau kau memang benar, ambil kitab Tauratmu, bawa ke sini. Kemudian diambil Taurat, mereka disuruh baca. Apa yang dilakukan oleh Yahudi ini? Buka Sahih Muslim nomor 1689 kalau tidak salah.
1680. Dari Nafi. Iya. Iya, 79, mulai 78, 79, 80 di situ. 78 itu ketika datang orang zina dari suku Juhaina. Setelah itu, 80. ya, Keliling kota. iya. Dari Nafi radhiyallahu an ia berkata, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu mengabarkan kepadanya. Bukan itu, bukan Abdullah bin 79 berarti. Hurairah. Iya. Dari Abu Hurairah dan Zaid bin Khalid al-Juhani radhiyallahu an, keduanya berkata, seorang laki-laki desa datang menghadap kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, "Ya Rasulullah, aku mohon supaya Anda bersumpah dengan Allah bahwa tidak akan menjatuhkan hukuman kepadaku melainkan sesuai dengan kitabullah." Lawan perkara laki-laki itu lebih pintar berkata daripadanya, "Iya, betul. Putuskanlah perkara kami sesuai dengan hukum kitabullah dan izinkanlah saya lebih dahulu berbicara." Jawab Nabi SAW, "Bicaralah." Dia berkata, "Anak laki-lakiku bekerja menjadi pegawai kepada orang ini. Lalu dia menuduh anakku berzina dengan istrinya. Sesungguhnya aku telah tahu bahwa anakku harus dihukum rajam. Lalu kutepus dia dengan 100 ekor kambing dan seorang sahaya perempuan. Kemudian aku bertanya kepada orang-orang pandai atau ulama. Mereka mengatakan bahwa anakku harus dihukum deras 100 kali dan dibuang atau dipenjara 1 tahun. Sedangkan yang perempuan mendapat hukum rajam sampai tewas." Maka bersabda Rasulullah SAW, "Demi Allah yang jiwaku di tangannya, aku menjatuhkan hukuman bagi kedua belah pihak, niscaya sesuai dengan kitabullah. Hamba saya dan kambing ditolak." Hamba saya dan kambing ditolak. Itu sogokan. Nabi tidak bisa kompromi. Sekalipun dalam Al-Quran tidak disebutkan hukum rajam. Yang ada cuman apa? Cambuk atau dera dalam surah An-Nur. Adapun rajam, beliau langsung mempraktekannya. Jadi terdapat dalam as-sunnah fi'liyah. Karena hukum ini tidak pernah dihapus. Sekalipun diturunkan Al-Quran, tetap berlaku. Kemudian, "Anakmu harus didera 100 kali dan dibuang atau dipenjara 1 tahun. Karena dia masih perjaka. Jaldu mi'atin wa nafyu sana. 100 kali dera, dipenjara 1 tahun. Itu bagi mereka yang belum menikah. Adapun muhsan yang sudah menikah, apa kata Nabi? Hai Unais, besok pagi pergilah engkau kepada istri orang ini. Lalu periksa apakah dia memang berzina. Jika dia mengaku berzina, rajamlah dia." Kata Abu Hurairah, besok pagi Unais pergi memeriksa perempuan itu. Ternyata dia mengaku telah berzina. Rasulullah memerintahkan supaya dia dihukum rajam. Maka dirajam orang tersebut. Nah, di saat yang lain ketika Rasulullah SAW melihat 2 orang yang dihukum dengan cat hitam, ternyata mereka adalah dari kalangan Yahudi. Diklaim bahwa keduanya telah melakukan perbuatan zina. Baik. Apa yang terjadi? Bahwa Rasul SAW mengingkari apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi tersebut tentang hukum Allah yang bernama rajam dan dera. Silakan. Lanjutnya. Dari Nafi radhiyallahu an ia berkata, Abdullah bin Umar mengabarkan kepadanya bahwa seorang laki-laki dan seorang perempuan Yahudi dihadapkan orang kepada Rasulullah SAW karena keduanya dituduh berzina. Rasulullah SAW pergi menemui orang-orang Yahudi itu dan melakukan pemeriksaan terhadap mereka. Tanya beliau, "Apa yang kalian ketahui dalam Taurat tentang hukuman bagi orang yang berzina?" Jawab mereka, "Kami lumari muka mereka dengan arak. Kemudian kami naikkan keduanya ke atas kendaraan dengan posisi berbelakang-belakangan lalu diarak keliling kota. Jika kalian benar, coba perlihatkan kepadaku kitab Tauratmu itu." Lalu mereka bawa kitab Taurat dan mereka baca di hadapan beliau.
Ketika itu Rasulullah bersama seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Salam. Dia adalah mantan Yahudi yang masuk Islam. Sedikit sekali yang masuk Islam. Nabi sendiri mengatakan jika ada 10 orang Yahudi yang masuk Islam, pasti mereka akan masuk Islam semua. Tapi bisa dihitung dengan jari. Abdullah bin Salam ini. Dan dalam riwayat yang lain seorang pemuda yang mau mati. Kemudian dia diajak masuk Islam, akhirnya dia taslim. Baik, lanjut. Ketika bacaannya sampai kepada ayat rajam, pemuda yang membaca meletakkan tangannya menutupi ayat rajam dan lewat kebacaan ayat berikutnya. Inilah kelicikan orang Yahudi tersebut. Padahal secara tekstual hukum rajam itu ada dalam kitab Taurat. Tapi ketika dia membaca, tangannya menutupi kalimat yang menunjukkan tentang hukum rajam itu. Maka apa kata Abdullah bin Salam? Tetapi Abdullah bin Salam yang ketika itu mendampingi Rasulullah SAW berkata, "Ya Rasulullah, suruhlah dia mengangkat tangannya." Ketika pemuda itu mengangkat tangannya, ternyata di bawah tangannya itu terdapat ayat rajam. Rasulullah SAW memerintahkan supaya keduanya dihukum rajam. Maka dirajamlah keduanya. Kata Abdullah bin Umar, "Aku ikut merajam keduanya. Kulihat yang laki-laki bersikap melindungi yang perempuan dari lemparan-lemparan batu dengan tubuhnya." Iya. Inilah wujud daripada apa? Wa yakfuruna. Ini ingkar kepada min ayatillahi, ayat-ayat Allah. Kemudian wa yaqtulunal anbiya, membunuh apa? Membunuh para nabi. Siapa nabi yang dibunuh oleh orang Yahudi yang sampai mati akhirnya? Nabiullah Zakaria, Nabiullah Yahya. Bahkan Nabi kita Muhammad SAW, jangankan dari kalangan mereka, bangsa mereka sendiri, mereka bunuh. Apalagi bangsanya berbeda. Bukan dari Bani Israel, tapi dari Bani Ismail. Dan itu sudah pernah dilakukan berkali-kali, mau membunuh Rasulullah SAW. Baik dengan cara halus maupun dengan cara kasar. Awal muasal mau terjadinya perang Khaybar, gara-gara Rasul SAW mau dijatuhi batu besar dari atas lantai 2. Rasul tahu dari malaikat Jibril, langsung pulang segera. Sahabat bingung. Katanya mau menyelesaikan masalah, kok Nabi langsung pulang. Ternyata beliau diberitahu bahwa dari atas disiapkan batu untuk dilemparkan ke atas kepala beliau. Sampai di Madinah, siapkan perlengkapan kalian, yaitu perang. Besok kita akan menyerbu Khaybar, benteng orang-orang Yahudi. Yang kemudian mereka hancur, terusir dari kota Madinah. Ini. Kemudian yakni Allah tabaraka wa taala menunjukkan kepada kita bagaimana mereka itu suka menyihir. Bahkan Rasulullah pun disihir oleh mereka Yahudi. Ya, hobi sihir itu Yahudi. Karena mereka ini belajar lama dari mana? Dari Mesir. Dari Mesir. Karena dia diperbudak oleh Fir'aun sudah bertahun-tahun, ratusan tahun. Sepeninggal Nabiullah Yusuf alaihissalatu wassalam. Karena sepeninggal Nabi Yusuf, kepemimpinan di Mesir dipegang oleh kaumnya. Itu orang-orang Mesir. Yang mereka suka berbuat sihir. Dan mereka diperbudak, bahkan mereka bergesekan, belajar, baik sengaja ataupun tidak sengaja. Bahkan mereka memiliki koleksi-koleksi kitab sihir. Yang akhirnya nanti pada zaman kerajaan Nabi Sulaiman, disidak seluruh kitab itu, kemudian dikubur di bawah singgasana Nabi Sulaiman. Sepeninggal Nabi Sulaiman, pada saat itulah fitnah besar, bahwa Nabi Sulaiman dituduh berbuat sihir. Yang akhirnya Allah turunkan surah Al-Baqarah ayat 102. Sebagai bentuk apa? Pembersihan nama, bahwa Nabi Sulaiman dituduh berbuat sihir. Maka di zaman Nabi pernah disihir. Oleh siapa? Seorang Yahudi yang bernama Labid A'som. Buka Muslim nomor 1000
2064. Ketika itu beliau seakan-akan melakukan sesuatu perbuatan padahal tidak. Beliau mengigau. Maka kemudian didatangi Nabi oleh dua malaikat, yaitu Jibril dan Mikail. Kemudian keduanya menyembuhkan atau menyelesaikan sihir yang dilakukan oleh Labid Aqsam dengan mendatangi sumur Dhi Arwan yang airnya sudah merah seperti darah. Judulnya disihir judulnya. Di sekitar situ disihir. 1056 atau 2056. Apa itu? Disihir. Silakan. Dari Aisyah radhiyallahu anha ia berkata, seorang Yahudi dari Bani Suraik bernama Labid bin Aqsam menyihir Rasulullah SAW sehingga beliau menghigau karenanya, yaitu bahwa beliau rasanya melakukan sesuatu yang sesungguhnya tidak dilakukannya. Karena itu pada suatu hari atau suatu malam beliau berdoa, kemudian doa dan mendoa. Sesudah itu beliau bertanya kepada Aisyah, ya Aisyah, ingatkah engkau bahwa Allah SWT pernah memberitakan kepadaku tentang kedatangan dua orang laki-laki, yang satu duduk dekat kepalaku dan yang satu lagi dekat kedua kakiku. Lalu orang yang dekat kepalaku bertanya kepada orang yang dekat kakiku, atau sebaliknya, apakah sakit orang ini? Jawabnya, kena sihir. Tanyanya, siapa yang menyihirnya? Jawabnya, Labid bin Aqsam. Tanyanya, dengan apa dia menyihirnya? Jawabnya, pakai sisir dan rambut yang rontok bersama sisir itu, serta mayang kurma kering. Tanyanya, di mana sekarang? Dia menjawab, di sumur Dhi Arwan. Kata Aisyah, Rasulullah SAW pergi mencari barang-barang itu ditemani beberapa orang sahabat. Kemudian beliau bersabda, ya Aisyah, kulihat air sumur itu kemerah-merahan warnanya, sedang pohon kurmanya kelihatan bagaikan kepala syaitan. Lalu aku bertanya, apakah anda tidak membakarnya? Jawab Nabi SAW, tidak, karena Allah SWT telah menyembuhkanku, dan aku tidak ingin membalas kejahatan orang. Oleh sebab itu, kusuruh kuburkan saja. Dibakar benda-benda sihir itu berarti membalas. Kalau tidak mau membalas, tidak perlu dibakar, cukup dikubur saja. Sekaligus memberikan faedah buat kita bagaimana tata cara menangani sihir. Dan sangat mungkin siapapun terkena sihir. Jangankan antum semua, Rasul saja kena apa tidak? Kena. Dan siapa yang melakukan ini? Yahudi. Ada lagi Rasul dicoba untuk dibunuh dengan cara diracun. Rasulullah dihadiahi sampil, apa sampil? Bagian paha depan yang beliau sukai dari kambing, kemudian ditaburi oleh wanita Yahudi dengan racun. Itu tidak lama setelah usai menaklukkan benteng Khaybar, mereka melakukan makar untuk membunuh Rasul dengan diracun. Setelah ketahuan bahwa Rasul mau diracun karena kambing atau daging itu sendiri yang ngomong kepada Rasul bahwa ini ada racunnya, jangan dimakan, tapi udah kadung tertelan sebagian. Maka dikumpulkan wanita-wanita Yahudi, tawanan-tawanan itu. Ditanya, siapakah penghuni neraka itu? Mereka menjawab apa? Kami tidaklah menghuni neraka kecuali hanya sebentar saja. Makanya Allah turunkan kemudian surah Al-Baqarah ayat 80. Buka tafsirnya. Lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'duda. Qul attakhadtum 'indallahi ahdan falan yukhlifallahu ahdahu am taquluna 'alallahi ma la ta'lamun. Apa kata Allah? Dan mereka berkata, kami sekali-kali tidak akan disentuh oleh api neraka, kecuali selama beberapa hari saja. Katakanlah Muhammad, sudahkah kalian menerima janji dari Allah
sehingga tidak akan memungkiri janjinya? Ataukah kalian hanya mengatakan terhadap Allah apa yang tidak kalian ketahui? Baik. Jadi mereka mengatakan waqalu lan tamassana an-nar. Kami tidak akan pernah disentuh oleh api neraka illa ayyaman ma'duda, kecuali hanya sebentar saja. Maksudnya berapa hari? Cuman 40 hari saja katanya. Loh, 40 hari apa maksudnya? Yaitu 40 hari ketika mereka menjadikan patung anak sapi sebagai sesembahan. Padahal yang melakukan itu zaman Nabi siapa? Musa. Tapi dia mengaku kalau dia bakal masuk neraka. Selama berapa? Cuman dia mengklaimnya cuman 40 hari. Setelah itu kamu Muhammad dan pengikutmu yang akan menggantikan kami di neraka. Maka dibantah oleh Nabi. Kami tidak akan pernah memasuki neraka. Tapi firman Allah tadi kan mengatakan, Qul attakhadtum 'indallahi ahda. Katakan, apakah kau sudah mendapatkan janji itu dari Allah? Wa may, sementara Allah tidak akan menyelisih atau memungkiri janjinya. Atau kalian berkata sesuatu yang berdusta tentang Allah. Baik, sudah? Silakan tafsir. Langsung ke jantungnya. Melalui ayat ini Allah menceritakan perihal orang-orang Yahudi tentang apa yang mereka nukil dan mereka dakwakan untuk dirinya sendiri, bahwa diri mereka tidak akan disentuh oleh api neraka kecuali hanya beberapa hari saja. Setelah itu mereka selamat. Maka Allah menyangkal pengakuan tersebut melalui firman Allah. Katakanlah Muhammad, sudahkah kalian menerima janji dari Allah tentang hal tersebut? Apabila telah terjadi suatu perjanjian, pasti Allah tidak akan mengingkari janjinya. Tetapi yang terjadi adalah sebaliknya. Dan apa yang mereka akui itu sama sekali tidak ada buktinya. Baik. Udah masuk. Azan. Ya. Silakan azan dulu. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, ringkasan dari cerita kisah yang terdapat dalam tafsir surah Al-Baqarah 80 itu, yang akhirnya bahwa mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Akhirnya mereka mengakui kesalahannya. Orang-orang Yahudi, sebagian dari mereka diusir dari Madinah. Dan puncaknya nanti dia akan diusir pada zaman Umar ibn Khattab radhiyallahu taala an. Mereka diusir dari seluruh jazirah Arab. Maka kebencian beliau kepada Umar bin Khattab luar biasa. Ya. Termasuk yakni sekongkol mereka, yakni dari kaum Rafidhah. Karena mereka dari gen yang sama. Kerusakan yang terjadi di muka bumi yang mereka lakukan itu disebutkan dalam Al-Quran sebanyak 2 kali. Yaitu fase sejak mereka durhaka kepada para nabi-nabi mereka dan membunuh para nabi sampai zaman Nabi Muhammad SAW, dilanjutkan terakhir sampai zaman Khalifah Umar ibn Khattab radhiyallahu taala an. Dan Allah membalasnya. Mereka diazab melalui tangan Nabi dan para sahabatnya. Ini kerusakan pertama yang kemudian Allah timpakan mereka azab. Dalam surah Al-Isra, buka surat 17, yaitu pada ayat yang ke-4 mulainya. Allah berfirman, "Wa qadayna ila bani Israila fil kitabi." Dan telah kami tetapkan terhadap Bani Israel dalam kitab mereka. La tufsidunna fil ardi. Mereka telah membuat kerusakan di muka bumi ini marratain, sebanyak 2 kali. Wa la ta'lunna 'uluwan kabira. Dan mereka akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar. Kemudian pada ayat berikutnya, ayat ke-5, fa idza jaa wa'du ulahuma ba'san 'alaikum 'ibadan lana uli ba'sin syadidin fajasu khilalad diyar. Ini gambaran
siksa yang ditimpakan kepada mereka. Maka apabila datang saat hukuman bagi kejahatan pertama dari kedua kejahatan, kami datangkan kepada mereka atau kepadamu hamba-hamba kami yang mempunyai kekuatan besar, lalu mereka merajalela di kampung-kampung, dan itulah ketetapan pasti akan terlaksana. Ini siapa? Nabi Muhammad ketika mereka ditaklukkan, dimusnahkan dari Madinah, yaitu penaklukan benteng Khaybar. Habis mereka. Ditambah lagi zaman khalifah, yakni Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu taala, diusir dari Jazirah Arab. Ketika Umar bin Khattab memegang, yakni tampuk kekuasaan, berhasil menguasai Baitul Maqdis ketika itu. Dan akhirnya mereka sudah mulai merencanakan untuk balas. Dan Allah sebutkan, yaitu pada ayat yang ke-6, "Tsumma radadna lakumul qarrata 'alaikum." Kemudian kami berikan kepadamu giliran untuk mengalahkan mereka kembali. "Wa amdatnakum bi amwalin wa banin." Kami jadikan harta kekayaan melimpah untukmu, untuk Yahudi ini, dan juga anak-anak yang banyak. "Wa ja'alnakum aktsara nafira." Dan kami jadikan kalian kelompok yang besar. Di setiap negeri ada Yahudi, Pak. Mereka memegang misi yang sama. Terutama Yahudi yang membawa misi Zionisme. Maka Allah pada ayat ke-7 memberikan penjelasan akhir dari perjalanan mereka. "In ahsantum ahsantum li anfusikum." Jika kalian berbuat baik, maka perbuatan baik itu adalah untuk dirimu sendiri. "Wa in asa'tum falaha." Dan jika kau berbuat buruk, maka keburukan itu akan kembali kepadamu. "Fa idza jaa wa'du." Apabila datang janji al-akhirah, yang terakhir. Nah ini, yang kedua ya. "Liyasu'u wujuhakum wa liyadkhulul masjida kama dakhaluhu awwala marrah." Maka akan kami datangkan orang-orang untuk membuat wajah kalian menjadi suram. Wa liyadkhulul masjid, di mana mereka musuh masuk ke dalam masjid, kama dakhalu awwala marrah, sebagaimana dulu musuh-musuhmu memasukinya. Wa liyutabbiru ma 'alau tadbira, dan untuk membinasakan kalian sehabis-habisnya apa saja yang kalian kuasai. Siapa nanti yang akan menghancurkan mereka? Yaitu kaum muslimin di akhir zaman, ketika keimanan mereka hampir mirip seperti keimanan para sahabat. Mereka itulah yang akan menghancurkan Yahudi. Bagaimana nanti keadaan mereka? Kalau sudah sahabat itu kan para wali, Pak. Maka di zaman itu batu-batu itu bisa berkomunikasi dengan kaum muslimin pada zaman itu. Pohon-pohon itu bisa berdialog, berkomunikasi dengan kaum muslimin. Sehingga menunjukkan persembunyian orang-orang Yahudi. "Hai Abdullah, hai kaum muslimin, kemari. Di belakangku ini ada Yahudi, bunuhlah." Hal ini sinyalemen yang dikabarkan Nabi 14 abad yang lalu tentang kehancuran mereka. Mereka akan habis sehabis-habisnya. Buka Muslim nomor ini hadisnya 2473. Silakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, Apa katanya? Rasulullah SAW bersabda, Apa sabda beliau? belum akan terjadi kiamat sebelum kaum muslimin memerangi orang-orang Yahudi. Iya. La taqumus sa'ah, tidak akan terjadi hari kiamat hatta yaqtuluna al-muslimuna al-yahuda, hingga kaum muslimin memerangi orang-orang Yahudi. Sehingga apa yang terjadi nanti? Sehingga orang-orang Yahudi bersembunyi di balik-balik batu atau pohon. Lalu kata batu atau pohon,
Hai Muslim, Ya Muslim, hai Abdullah, ya Abdullah, ini orang-orang Yahudi bersembunyi di belakangku. wara'al Yahud, Kesinilah, ta'al, bunuh dia. faktulhu, bunuhlah dia. Illa, kecuali yang tidak bisa bicara, Kecuali pohon gharqad. pohon gharqad. Apa tahu carimu? Gharqad. Pohon gharqad. Ya. Dulu di makam Baqi itu zaman Nabi ada gharqad, tapi sudah sekarang nggak ada, sudah ditebang. Pohon gharqad, inilah khusus pohon mereka. Kenapa? Illa gharqad wa huwa minal yahud. Apa kata beliau? Karena pohon itu berasal dari Yahudi. Iya, hanya pohon inilah yang tidak bisa menunjukkan persembunyian Yahudi. Makanya di Israel, di Palestina yang mereka kuasai, yang mereka jajah, sudah banyak ditanam pohon-pohon gharqad. Bahkan di internet itu, siapa yang mau beli pohon gharqad sekian dolar nanti ditanam secara apa? Secara sukarela, menyumbang seluruh dunia. Ternyata untuk kepentingan mereka. Antum nanti kalau pas ke sana umroh plus Aqsa, nah insya Allah nanti akan tahu bagaimana bentuknya pohon gharqad, yaitu pohon Yahudi yang merupakan milik mereka, yang tidak akan menunjukkan persembunyian mereka, tapi tetap mereka akan habis dengan terbunuhnya Dajjal di pintu gerbang kota Lud, yaitu yang sekarang dikenal dengan Tel Aviv, di mana Dajjal ini diikuti oleh 70.000 pasukan khusus dari mereka. Mereka semuanya binasa dan mati. Dajjal mati, pengikutnya mati, selesai. Oleh karena itu, bangsa Yahudi itu kecil, Pak. Mereka itu licik, penakut, nggak ada apa-apanya. Justru bangsa yang tidak terkalahkan itu cuma satu. Bangsa apa? Siapa yang tahu? Bukan Yahudi. Atau yang diklaim sekarang Israel, enggak. Bangsa apa yang tidak terkalahkan? Sing iso jawab hadiah. Pak Budi ada masih bukunya? Ada. Ayo. Bangsa yang tidak terkalahkan sehingga nanti Nabiullah Isa tidak perang langsung berhadapan-hadapan sebagaimana menghadapi Dajjal dan orang Yahudi. Tapi justru pergi naik ke atas gunung Tursina. Ngacungose. Ya'jud ma'jud, Pak. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.